Bayangkan sebuah pagi yang tenang di Universitas Indonesia, tiba-tiba berubah mencekam saat sesosok jasad ditemukan mengambang di Danau Kenanga. Itu adalah Aksena Ahad-Dori, mahasiswa cerdas yang masa depannya direnggut secara misterius. Namun, tahukah kalian bahwa di balik riak air danau itu, ada rahasia yang terpendam selama bertahun-tahun? Hari ini kita akan menyelami kegelapan itu, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam nahas tersebut. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang melibatkan sosok gadis kecil yang sering muncul dalam mimpi-mimpi saksi di sekitar lokasi. Apakah dia kunci dari segalanya, atau sekadar manifestasi dari rasa bersalah yang menghantui? Mari kita mulai pencarian kebenaran ini. Halo semuanya, saya Felicia, dan selamat datang kembali di kanal investigasi kita. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk membedah tuntas kasus Aksena dengan perspektif yang benar-benar baru. Kita tidak hanya akan bicara soal fakta hukum, tapi juga petunjuk-petunjuk simbolis yang selama ini diabaikan oleh publik. Kita akan melihat bagaimana bukti digital dan kesaksian baru mulai mengarah pada titik terang. Siapkan catatan kalian, karena setiap detail dalam video ini sangatlah krusial untuk memahami gambaran besarnya. Mari kita mulai dari kronologi penemuan jasad Aksena pada tanggal 26 Maret 2015. Saat itu, ia ditemukan dengan tas ransel yang terisi penuh dengan batu konblok, sebuah detail yang sejak awal memicu perdebatan sengit. Apakah seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya akan melangkah sejauh itu untuk memastikan dirinya tenggelam? Ataukah itu cara seseorang untuk melenyapkan bukti secara permanen? Di tengah kerumunan saat evakuasi, beberapa saksi mata menyebutkan melihat seorang gadis kecil yang berdiri diam di tepi danau, menatap ke arah jasad tersebut dengan pandangan kosong. Kehadiran gadis kecil ini tidak pernah dicatat secara resmi, namun ia menjadi bayang-bayang dalam ingatan para mahasiswa yang ada di sana. Felicia menunjuk ke arah foto tas ransel yang basah. Tas itu bukan sekedar beban, melainkan simbol dari beratnya rahasia yang dibawa Aksena. Investigasi awal menyebutkan ini adalah kasus bunuh diri karena adanya surat wasiat. Namun, mari kita lihat lebih dekat. Surat itu ditemukan di kamar kosnya dengan tulisan yang terasa dipaksakan. Menariknya, dalam beberapa coretan di buku catatan Aksena, terdapat gambar sketsa seorang gadis kecil yang memegang payung hitam. Mengapa seorang mahasiswa biologi yang fokus pada studi tiba-tiba terobsesi dengan figur anak kecil ini? Apakah ini pesan tersembunyi, ataukah ada trauma masa lalu yang kembali menghantui di saat-saat terakhirnya? Salah satu bukti paling kuat yang baru-baru ini muncul adalah analisis grafologi terbaru terhadap surat wasiat tersebut. Pakar menyebutkan ada dua karakter tulisan yang berbeda dalam satu kertas, menunjukkan adanya intervensi pihak luar. Bayangkan seseorang dipaksa menulis di bawah tekanan, sementara di sudut ruangan, bayangan gadis kecil itu seolah mengawasi setiap goresan pena. Identitas gadis kecil ini mulai terkuak sebagai simbol kemurnian yang ternoda oleh kejahatan di lingkungan kampus. Aksena mungkin tahu terlalu banyak tentang sesuatu yang seharusnya tetap rahasia, sesuatu yang melibatkan kekuasaan, ego, dan pengkhianatan di balik tembok akademisi yang megah. Kita harus mempertanyakan tentang waktu kematian. Hasil autopsi menunjukkan ada air di paru-parunya, yang berarti dia masih hidup saat masuk ke air. Namun ditemukan juga lebam di bagian leher dan kepala. Jika dia berniat bunuh diri, dari mana luka-luka itu berasal? Felicia menatap tajam ke kamera, menekankan pentingnya pertanyaan ini. Pola luka tersebut lebih konsisten dengan perlawanan fisik. Ada laporan bahwa sebelum kejadian, Aksena terlihat berjalan terburu-buru bersama seseorang yang menggandeng seorang gadis kecil. Apakah gadis ini adalah umpan, ataukah dia saksi bisu yang tidak sengaja terjebak dalam pusaran konflik orang dewasa? Lokasi Danau Kenanga sendiri memiliki aura yang sangat spesifik, terutama saat malam hari. Mahasiswa UI tahu betapa sepinya area tersebut setelah jam operasional kampus berakhir. Dalam rekonstruksi baru kami, kita menemukan bahwa ada akses jalan tikus yang sering digunakan oleh penduduk sekitar, termasuk anak-anak. Disinilah teori tentang gadis kecil mulai masuk akal. Mungkin dia bukanlah hantu, melainkan anak dari warga sekitar yang melihat kejadian itu namun terlalu takut untuk bicara. Bayangkan ketakutan yang dirasakan anak tersebut saat melihat seorang pemuda diseret ke arah danau yang dingin dan gelap. Kesaksian yang terkubur ini adalah apa yang selama ini kita cari. Felicia beralih ke papan bukti digital. Jejak digital tidak pernah bohong.
katanya. Kami menelusuri aktivitas akun media sosial Aksena sesaat sebelum kematiannya. Ada pesan terenkripsi yang menyebutkan tentang titipan berharga untuk si gadis kecil. Publik mengira ini adalah kode untuk uang atau dokumen. Tapi, bagaimana jika ini adalah metafora untuk sebuah kebenaran yang harus dilindungi? Aksena dikenal sebagai pribadi yang idealis. Jika dia menemukan kecurangan akademik atau skandal besar, dia tidak akan tinggal diam. Dan di dunia di mana integritas seringkali dikalahkan oleh reputasi, orang-orang seperti Aksena seringkali menjadi target utama untuk disingkirkan. Mari kita bicara soal saksi-saksi di asrama. Banyak teman-temannya yang memberikan keterangan yang saling bertentangan. Beberapa mengatakan dia murung, yang lain bilang dia baik-baik saja. Namun ada satu kesaksian yang konsisten. Aksena sering terlihat memberikan makanan kepada seorang gadis kecil penjual bunga di sekitar kampus. Gadis ini menghilang tepat setelah jasad Aksena ditemukan. Kepergian yang tiba-tiba ini menimbulkan kecurigaan. Apakah dia disembunyikan karena tahu siapa yang bersama Aksena malam itu? Felicia menunjukkan foto lama area kantin di mana seorang anak kecil tampak samar di latar belakang, memberikan dimensi manusiawi pada tragedi ini. Analisis terhadap batu konblok yang ditemukan di tas Aksena mengungkap fakta mengejutkan. Jenis batu tersebut tidak ditemukan di sekitar area danau pada masa itu, melainkan berasal dari proyek konstruksi di sisi lain kampus. Ini berarti pelaku, jika ada, sudah mempersiapkan beban tersebut jauh-jauh hari. Ini bukan tindakan impulsif seorang yang sedang depresi. Ini adalah perencanaan yang matang. Dan sekali lagi, motif gadis kecil muncul dalam coretan di lokasi konstruksi tersebut, seolah ada seseorang yang ingin